Good morning everyone. My name is Asio Bensapasean from class 12 Team 2, number 27. And my name is Nathaniel Abdul Timothy from class 12 Team 2 and my number is 22. And we're here to present my internship report on Polda Jawa Tengah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kami akan menyampaikan secara singkat saja laporan hasil PKL kami selama Polda Jawa Tengah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya dan Bapak Ibu Guru juga bertanya, ada apa sambungannya antara Polda Jawa Tengah dan jurusan kami pengembangan perangkat lunak. Jadi Polda Jawa Tengah sendiri kami menjelaskan terletak di Jalan Mugasari nomor 1 seberang Makam Pahlawan sebelum kantor DPRD dan kantor Gubernur. Kami magang di sana. Lalu hal-hal yang kami lakukan sangkut pautannya akan kami jelaskan juga di dalam hasil PPT ini. Namun sebelumnya kita akan melihat daftar isi apa saja yang ada di dalamnya. Daftar isi pada laporan PKL kami, yaitu yang pertama ada pengenalan industri. Selanjutnya ada pekerjaan kami selama magang di Polda Jawa Tengah. Setelah itu ada hasil ciptaan kami. Selanjutnya ada contoh penggunaannya. Dan yang terakhir ada kesan dan pesan kami selama magang di Polda Jawa Tengah. Ya, lalu ada apa saja di Polda Jawa Tengah? Jadi kami magang di lebih tepatnya di Direktorat Reserse Narkoba, lebih tepatnya lagi di bagian analis IT. Nah, mungkin kalau teman-teman mendengar IT sudah agak ada sambung-sambungannya lah dengan jurusan kami. Jadi kami diminta kepada tim analis IT ini untuk bisa membuatkan suatu aplikasi guna menyimpan data-data mereka. Jadi selama ini mereka mencari info, namun tidak tahu tempatnya harus di mana. Jadi kalau mau mencari lagi, mereka harus membukanya itu di file yang terlalu lama. Dan untuk pekerjaan utama dari tim analis ini adalah melakukan penyelidikan secara online. Jadi bentuk dari chat, pengekstrakan dokumen-dokumen melalui handphone, melalui apapun itu yang bersangkut pautan dengan informasi teknologi itu dilakukan oleh tim analis IT. Next slide. Oke, nah apa sih yang kami lakukan di sana sebagai analis IT? Yang pertama, kami melakukan diskusi dengan tim analis IT di sana tentang apa yang bisa dimanfaatkan dari kita untuk membantu mereka untuk mengungkap kasus. Selanjutnya, kami merancang sistem-sistem, mengumpulkan fitur-fitur apa yang dibutuhkan mereka untuk agar mempermudah mereka dalam menyimpan data-data. Selanjutnya, kami mengembangkan aplikasi tersebut dengan mengcoding menggunakan Visual Code, menggunakan bahasa Python. Tak lupa juga kami membuat UI agar aplikasi tersebut lebih menarik dan lebih enak dipandang untuk digunakan. Dilanjutkan juga kita dengan integrasi database atau pengelompokan dari data-data yang mereka sebelumnya kita masukkan ke contoh aplikasi kami dan ternyata bersyukur bisa digunakan dan bisa masuk data-datanya semua. Lalu kami melakukan pengujian aplikasi seperti gambar yang di atas, itu kami bersama anggota polisi melakukan pengujian dan penginstalan aplikasi kami bersama-sama dan ternyata mereka tidak ada komplain apapun, malahan meminta untuk membuatkan aplikasi lagi yang masih kami kembangkan juga. Dan ternyata aplikasi ini bisa mereka gunakan untuk mempermudah mencari informasi-informasi. Selanjutnya kami juga pernah diminta untuk menjadi PDD, yaitu adalah singkatan dari publikasi, desain, dan dokumentasi. Kami diminta untuk bisa menjadi tim dokumentasi dan pengupload untuk website mereka, karena waktu itu Polda Jateng menjadi tuan rumah untuk Polres di sekitar Jawa Tengah dalam rangka pelatihan alat baru, dan kami diminta untuk bisa dokumentasi, editing, desain, dan juga nanti diupload di website mereka. Namun mohon maaf, website tidak bisa kami tampilkan karena kemarin kami izin merupakan website instansi yang tidak boleh disebarluaskan. Oke, next slide. Dan ini adalah produk-produk ciptaan kami. Kami bikin dua aplikasi. Satu aplikasi kami namai dengan CP Polda. CP singkatan dari cek posisi Polda, itu bisa melihat lokasi-lokasi yang sudah pernah dicari, atau kalau bahasa instansinya adalah lokasi-lokasi target operasi. Jadi mereka sudah memiliki target operasi. Kita masukkan di sini, kita menjadikan database agar bisa dibuka sewaktu-waktu ketika mau lihat nih, misalnya Mas Satio kemarin kita cek posisinya lagi arah Jakarta mau ke Semarang. Nah, kita bisa lihat kira-kira mau ditangkap di mana atau
bagaimana selanjutnya itu bisa dilakukan di situ. Lalu di gambar yang pertama, ini adalah contoh potongan saja, potongan kode dari aplikasi kami yaitu CP Polda. Karena aplikasi pasti sangat-sangat berlayer ya. Kalau teman-teman tahu sebuah makanan burger itu tidak mungkin hanya berisi roti saja. Burger pasti ada isinya daging, ada sayur, ada dan lain sebagainya. Sama seperti aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini sangat-sangat berlayar baik dari main utama, interface maupun sampai nanti main menu dan logoutnya juga kami buat berlayar-layar. Ini sebenarnya panjang ke kanan dan lebar ke bawah. Namun hanya ini yang bisa kami tampilkan karena terbatasnya juga. Lalu selanjutnya ada desain UX-nya. Selanjutnya ini adalah pembuatan modeling UI UX-nya untuk aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut lebih menarik saja. Ini adalah hasil rendering dari modeling yang tadi. Lalu juga menambahkan ornamen-ornamen lainnya seperti mobil dan lampu-lampu pada jendela dan gedung-gedung di belakang juga. Kalau tadi Mas Haji membuat UI-nya, ini adalah gabungan antara kode yang saya keluarkan atau output kode yang saya play dengan gambar yang Mas Haji buat. Ini adalah tampilan login awal. Lalu di next slide, ini adalah tampilan main menu atau bagian utama di dalam. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu guru lihat semua dan teman-teman, antara titik lokasi-lokasi itu memiliki warna yang berbeda karena diminta untuk bagaimana kalau bisa setiap data yang kami masukkan antara orang A dan orang B harus mempunyai warna yang berbeda digunakan untuk mempermudah lagi. Lalu selanjutnya, ya ini adalah dokumentasi yang bisa kami sebarkan hanya satu saja. Ini adalah waktu kami meliput acara pelatihan yang kami diminta tolong untuk menjadi dokumentasi dan tadi saya sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana cara aplikasi ini digunakan. Saya akan secara singkat saja. Selanjutnya Mas. Ya ini dengan login tampilan pertama kita menuliskan username. Ini contoh aplikasi saja, bukan yang digunakan. Username yang saya setting waktu itu admin dan passwordnya 1234 untuk simple saja. Lalu ini adalah tampilan utama, berbagai menu seperti tambah data, lihat semua data, pencarian dan juga logout ada di sana. Dan itu yang buter-buter nomor 22 itu berarti lebih banyak data yang ada di situ. Nah, ketika kita klik kita bisa lihat semua data. Atas nama Umami berarti masih baru dimasukkan satu kali saja, berarti dia masih belum terlalu sering ya. Nah, ini adalah semua data yang sudah dimasukkan. Ada beberapa nama-nama, ini contoh nama saja ya, sekali lagi Bapak Ibu tidak usah. Lalu kita bisa cari personal, misalnya kita mau cari atas nama Dika. Ya, kita cari atas nama Dika, itu sudah dua kali keluar dan ternyata lokasinya statis tidak bergerak. Itu biasanya membantu tim juga untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya apabila status diketahui tidak bergerak atau hanya di situ saja, itu akan sangat-sangat mempermudah. Lalu kita bisa, ini adalah menu tambah data. Di tambah data ini seperti biasa masukkan nama-nama biasa saja. Siapa target operasinya, ini kita pakai contoh Mas Satio. Lalu lokasinya ini mau disetting di mana, ini juga terserah dari kita sebagai user untuk menggunakan. Nama jaringan ini biasanya kemarin diminta karena jaringan ini menguasai Jawa Tengah, jadi ada nama biasanya jaringan Demak apa, ini apa, mereka minta itu untuk mempermudah koleksinya. Lalu koordinat lawan itu biasanya didapat dari aplikasi yang sudah mereka punya sendiri, jadi kami tidak membuat, kami hanya menyediakan tempat inputnya saja. Lalu juga ada tanggal dan juga jam agar bisa real time ketika kita memasukkannya. Ya, ketika sudah berhasil akan ada notifikasi seperti itu, data berhasil disimpan dan data sudah bertambah. Tadi yang 22 menjadi 32. Dan apabila kita lihat Satio itu juga sudah langsung muncul karena aplikasi ini terintegrasi dengan internet sehingga bisa diakses secara real time ya. Itu tadi yang sudah dimasukkan. Lalu itu untuk logout kita ada konfirmasi dulu karena ini hati-hati kalau misalnya ternyata di logout sama orang lain dan tidak bisa dimasukkan. Dan kira-kira seperti itu aplikasi yang kami perbuat. Selanjutnya yang terakhir ada kesan dan pesan dari kita.
Pesan dari kita selama magang, kami mendapatkan banyak pengalaman baru, terutama dalam memahami alur kerja profesional dan penggunaan teknologi yang sebelumnya belum kami kuasai dan mengerti. Dan kita mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, membuat kami dapat mudah beradaptasi. Pesan kami, semoga program magang ini dapat terus dipertahankan dan dipertahankan dan ditingkatkan agar teman-teman selanjutnya juga merasakan manfaat yang sama. Terima kasih kepada seluruh pembimbing dan staf yang sudah membimbing kami dengan sabar. Ya, sedikit tambahan untuk kesan kami, menurut saya ini pengalaman paling berkesan karena tidak semua orang bisa melakukan atau menjalani apa yang kita jalani, bahkan sedekat itu dengan kegiatan-kegiatan oleh analis narkoba. Karena kemarin Bu Nana juga sempat bertanya, kalau adik kelasmu masuk kira-kira bisa nggak? Kemungkinannya sangat kecil, karena semakin banyak orang masuk di sana maka penyelidikan akan semakin susah, karena semua orang akan tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana tim bekerja seperti apa, dan kalau semakin banyak orang tahu maka bisa banyak akal-akal untuk mengakali itu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Bu. Apresiasi untuk kalian berdua. Laporannya juga runtut, tampilan juga mudah dipahami, bisa diikuti, dan kalian berdua menguasai materi. Itu hanya Bu Maria kok terus jadi penasaran, malah kepengen mlebu kono. Satu hari saja kegiatanmu dari pagi sampai kamu pulang ki opo? Ya, untuk menjelaskan sedikit ya Bu, kegiatan kami tidak ada waktu masuk dan tidak ada waktu pulang. Kami mengikut arahan dari perwira pimpinan. Itu biasanya kalau misalnya disuruh masuk pagi, ya udah masuk. Tidak ada jam pulang. Jadi kalau pulang pasti harus disuruh mereka, ya udah pulang bersama-sama pulangnya. Jadi seperti itu. Tidak ada jam staff seperti jam 8 sampai jam 3 atau jam 7 sampai jam 4, itu tidak ada. Kami selalu ikut arahan. Misalnya waktu demo pun kami harus berpindah karena kantor kami di demo, sehingga kami harus berpindah di Mako. Singkatan Mako adalah markas komando, itu adalah kantor kedua. Kami harus bekerja di sana. Memang tidak seenak kantor pusat, tapi ya mau tidak mau karena ada demo sana. Jadi ya kita harus mengikuti apa arahan saja gitu. Gitu, terima kasih. Siap. Jurnalistik kan gitu. Siapa? Ada yang ingin tanyakan lagi? Iya Bu. Tak lihat tadi presentasimu, kamu kebanyakan ngerjain back end ya? Iya, aplikasi itu. Iya, aplikasi web, tapi bagian dari data. Iya. Iya, back endnya berarti. Iya. Rahasia. Ya ini yang bisa kita tampilkan saja sih. Yang satu itu sebenarnya aplikasinya search engineer sebenarnya, itu jadi bisa mencari data. Itu kalau di laptop itu kan ketika kita cari di data C itu akan sangat lama, prosesnya akan lama. Nah kemarin disuruh ngembangin kalau bisa buat aplikasi, karena itu kan datanya sangat banyak bertahun-tahun. Jadi gimana kalau cari nama Jericho itu udah muncul data itu semuanya dan bisa dibuka tanpa aplikasi kedua. Misalnya di Word ya udah pakai aplikasi kita tuh bisa menampilkan setidaknya kata-katanya bisa disalin, seperti itu sih kurang. Jadi data kayak user narkoba kayak tadi kan kamu masukin data ya? Ya itu data misalnya target itu. Ya, kayak Amar Joni itu kan berarti dia sudah memiliki data yang penuh ya? Iya, tapi kan itu harus tadi yang integrasi dengan database. Jadi kita harus masukkan dulu data-data mereka, kita masukkan ke aplikasi satu-satu, kita masukkan kira-kira kapan ini dimasukkan dan sebagainya. Karena kalau aplikasi kita sendiri itu sebenarnya kosongan, kan mereka minta yang kosongan, nanti kita masuk, ya mereka masukin sendiri-sendiri target-targetnya siapa. Gitu. Berarti Iya. mereka udah tahu tahu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup? Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu Guru yang telah mendengarkan dan teman-teman yang ditempatkan. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Guru PKK, Bu Nana khususnya yang membantu kami persuratan dan Pak Niki selaku Guru Pembimbing. Karena memang harus kami akui surat-surat di instansi tidak semudah dengan persuratan di studio-studio pada biasanya. Harus beberapa kali revisi Bu Nana. Terima kasih atas bantuannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.